Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang paling awesome oke dan paling kece. Malam Jumat. Waktu malam makan. Kita lagi di Laut Merah Jeddah. Kalau malam hari Kamis malam Jumat ini kita waktunya libur bersantai bersama keluarga. Bawa makanan yang paling banyak. Ini ada kroket dan kentang tahu isi. Ini enak banget. Ini, nah, ini apa nih? Ini ikan bakar. Oh, mantap. Nah, ini ikan pepes. Harus dilihat ini. Wow, ikan pepes. Aduh. Dan ini ayam bakar. Ini ayam bakar. Wow. Ala Bahrawi Resto. Jadi ini rasanya super ayam bakar Indonesia banget. Jadi intinya menunya Indonesia. Dan Walaupun di Saudi. Apa ini? Ikan bakar. Sama berarti. Harus dilihatin dulu. Jadi pikniknya orang Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Ikan bakar. Oh, ini mantap nih. Masya Allah. Nasinya nasi Arab. Nasi Arab, walaupun makanannya makan Indonesia, nasi Madi. Jadi pancinya ikut terbang. Dan ibu ngomong. Buka dulu. Jadi kedengar. Oke. Itu nasi Arab guys. Bisa guys. Ya masa ngomong ujungnya juga guys. Tutup lagi guys. Biar tidak gini guys. Karena belum makan guys. Buka gitu loh. Wah, ini Masya Allah, hari ini benar-benar kita berlibur mewah. Walaupun makanannya ya dibungkus, tidak ada masalah karena tempatnya ini tempat umum dan di sini rekreasi Masya Allah semua keluarga-keluarga yang ada di kota Jeddah, Mekah, Taif dan mungkin juga dari kota-kota lain semua bersantai di sini. Cuacanya Masya Allah. Dan ada layangan Banget ya, cuacanya enak banget ini untuk kita bersantai makan-makan dan banyak sekali nih warga-warga di sekitar dari seluruh Arab Saudi ini banyak banget karena permasalahannya satu, tidak ada yang boleh keluar dan tidak ada yang boleh masuk sekarang. apa? Pesawat ditutup dari Indonesia juga ditutup sampai tanggal 15 Januari. Indonesia tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Tapi Arab Saudi sebenarnya sudah dibuka penerbangan, tapi belum ada yang datang. Juga belum ada. Jadi kita bersantai dulu di malam Jumat, berlibur dengan Sultan dan Ibtisam Dan Khalid. Channel paling oke. Jangan lupa di subscribe, like dan Kita kan review makan. share. Iya nanti. Jangan Enakan di Bahrawi Resto. dibawa ke sini. Oke. Tetap harus makan di terus. Bahrawi Resto.
Tidak puasa sunnah hari Kamis ini kita berbuka puasa di pinggir Laut Merah. Sejarahnya Laut Merah itu panjang. Hari Kamis ini Waktu sejarahnya Nabi Musa dulu mau nyebrang Laut Merah itu di sini, sekitar sini. Jadi antara posisi Mesir, Jeddah dan Palestina. Karena zaman dulu mungkin ini masih Al-Quds, di sekitar Laut Merah inilah sejarahnya dari Musa dan Fir'aun itu nyebrang laut. Di sini kita lagi bersantai. Alhamdulillah bersantai, kita buka puasa, makan ini ikannya nih. Ini menunya ikan dari Bahrawi Resto. dari Bahrawi Resto. Tetap Bahrawi Resto. Apapun menunya Bahrawi Resto restoran. Ya. Terus Ikan bakar, ayam bakar. Ayam bakar. Kalau nasinya ini nasi mandi Arab. by Meat Hub. Ya. Homemade. Homemade. Insyaallah. Jadi kalau ada yang mau berangkat umroh, mau santai di sini, silakan daftar. daftar saya gampang. Supaya nanti kita bisa bawa jalan-jalan dan bersantai di pinggir tahu. Alhamdulillah. Ada 2 tahu, satu ini yang biasa roket ini. Oh iya. Dari enggak tahu. Kalau ini kroket nih. Itu balik kok. Dari Bali. Bali. Itu kan namanya YouTube. Nama YouTube. Dunia per YouTube. Ada tipsnya. Betul. Gitu. Jadi insyaallah. Dan dilengkapi dengan sambal terasi yang sudah diperas dengan jeruk. Dan minumnya sahih. Saya itu asal usulnya dari Hadramut. Bisa ditunjukkan sahinya Ya ini nih gimana? Sahinya. Nah, ini Jadi sedikit tambahan, saya ada nih ini campurannya teh, dicampur dengan gula, dicampur dengan kapulaga, dikasih sedikit gahwah, terus dikasih susu, oh, itu kopi Arab. ya diseduh, insya Allah Nikmat. Diminumnya panas-panas dengan angin Di sepoi-sepoi. cuaca yang dingin. Cuaca yang 18 derajat 18 ini. derajat. Tempat dingin dicobain panas. Makanya Oh ini tempat panas dingin. siapa yang nonton video ini semoga segera dipanggil melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji dan atau berziarah ke Arab Saudi. Amin, insya Allah. Dan coming soon insyaallah Ya. Bisa keluar. Itu yang paling penting. Jangan lupa kalau kesini mampir ke Bahrawi Resto. Iya itu paling penting. Itu yang paling penting. Karena di situ akan ditemukan mungkin sekitar 72 menu Nusantara. Seluruh Indonesia ada, apapun makanan Indonesia pasti ada di situ. Jangan lupa. Dan dengan cuaca yang sepoi-sepoi ini kita bersantai sampai nanti malam. Nah ini terakhir nih dessertnya. Menu penutup. Menu penutup ini. Ini ya Allah, ini enak banget ini. Bulu kek. Enak banget. Tapi saya belum mau menutup sebenarnya. Oh, iya benar. Ini kek rasanya ada susu, ada tepung lah berarti ya. Ada keju. Oh ada kejunya, ada susunya, ada telur. Nah itu Dipanggang, kuncinya juga. jadinya Balik lagi tema liburannya. Oh, tema liburan, Gimana? Kembali ke temanya. Gimana rasanya, Puang? Alhamdulillah. Suasananya yang pasti berbeda daripada di Indonesia. Jelas sangat jauh berbeda. Gimana kesan dan pesannya? Kesannya mungkin dapat cuaca Dikencengin dikit. itu agak sulit kalau di Indonesia. Karena kenapa? Kita nggak akan dapat suasana kayak gini ya. Agak sulit. Karena kenapa? Ini suasana karena mungkin kita di padang pasir, jadi pas kena
cuaca dingin begini, jadi akhirnya sangat merindukan dengan cuaca begini. Sangat merindukan. Dan kelebihan di sini di Arab Saudi itu ternyata sudah ada pollingnya seluruh dunia, negara teraman nomor 3. Belum tahu nih, mungkin nomor 1-nya Swiss kayaknya. Intinya di sini ketenangan warga negaranya dan keamanannya nomor 3 di seluruh dunia. Jadi walaupun ada perempuan mungkin jalan sendiri atau siapapun yang jalan di jalan sendiri pagi, malam, sore, siang tanpa ada waktu, tanpa ada batas, itu merasakan keamanan yang sangat luar biasa. Belum pernah kita dengar ada kriminal, ada yang ini ya. Jadi kelebihan Arab Saudi itu di situ, apalagi daerah dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ini di tanah halal pun tetap kita rasakan keamanan itu, saling menjaga antara keamanan petugas dan warga itu sangat bersinergi. Jadi kelebihan di Arab Saudi itu ada kelebihannya memang dari sisi keamanan, dan kita tenang walaupun mau duduk dimanapun, di pinggir jalan juga oke, aman. Ini semua kita duduk di pinggir jalan, mobil parkir, tidak ada pernah orang di sini jalan mikirin mobil akan ada yang ngambil aneh, tidak pernah, diparkirnya di jalan itu udah biasa. Jadi kelebihan di Arab Saudi di situ mungkin ya, karena memang sistemnya ya syariat Islam, jadi setiap ada toko jualan harus, kalau sholat harus ditutup, betul, mungkin itu. Jadi kelebihannya dari situ, tepat waktu semuanya, dan mungkin ya istilahnya siapapun, walaupun kita yang eksklusif, yang orang biasa, yang luar biasa, sama saja, tidak ada perbedaannya. Beda sekali dengan kondisi yang kita lihat di Indonesia itu sangat tidak seimbang, banyak. Betul. Mungkin masalah komunikasi, masalah bersilaturahim, sama semua. Ya pakaian apa saja. Betul. Pakaian apa saja boleh keluar, semua masuk. Baju dinas, baju santai, baju tidur pun, baju tidur pun bisa keluar. Pakai sandal jepit, pakai sepatu, semuanya sama. Dan sekedar informasi, kebetulan view-nya ini ke belakang jalan raya, kalau view ke sana itu ke laut. Jadi mungkin buat coba putar ya. Situasinya alhamdulillah cuacanya mantap banget ya. Ini cuaca puncak kalah bener. Puncak belum sedingin ini. Yang pasti bedanya sama Indonesia polusi udaranya kali ya. Ya mungkin udara di Indonesia itu kan bukan panas sebenarnya, tapi gerah. Ya, gerah kan. Tadi ada kelembabannya. Ya, lembab, karena kalau di sini kalau dingin benar-benar dingin, tapi kalau panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Nah, di situ mungkin perbedaan antara Indonesia dan di sini. Makanya kalau penyesuaian cuaca juga harus kita pikirkan, kayak seperti jamaah umroh, jamaah haji. Kalau di musim dingin kebiasaan orang Indonesia banyak yang sakit. Tapi malah banyak yang sakit ya. Kalau di musim panas malah sehat kalau orang Indonesia, karena ada AC di situ, bisa ngadem ke AC. Itu mungkin ya perbedaannya itu. Musim dingin bikin sakit tuh kenapa? Karena di sini kalau cuaca dingin itu kering. Jadi kalau di daerah Eropa dingin itu ada salju. Nah di Arab Saudi Timur Tengah dingin bener-bener dingin. Jadi menusuk ke tulang. Nah itu yang orang tidak sesuai dan tidak biasa. Di situ agak memang perlu menyesuaikan diri, sesuaikan bisa sebulan, mungkin bisa 2 bulan di situ. Dan yang kedua juga harus fit dan makannya harus cukup. Nah harus yang bergizi tinggi. Kalau makannya hanya nasi dengan
ikan asin. Nah, salah. Wah, bahaya itu. Bukannya itu yang enak tuh Bang. Bisa ikan asin dengan nasi. Iya. Lampirannya itu ada daging. Atau sate. Ada ayam, ada daging. Mungkin itu emang. Jadi intinya memang butuh apa namanya energi yang kuat dan butuh apa ya, asupan 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Nah itu berarti ada tempe di situ dong. Tapi sudah ada Pak, ini sudah ada susu. Saya ada nih. Nah, saya ada nih, betul. Nah itu yang paling ini. Jadi intinya alhamdulillah malam ini kita berkumpul keluarga bersama yang paling penting beliau ini. Kebetulan di sini itu khususnya di sana Arab Saudi hari Kamis itu weekend. Jadi berubah. Ini malam Jumat itu bukan buat yasinan ya. Kalau Indonesia malam Jumat yasinan ya. Kalau kita di sini pas kebetulan ya harus kita menyesuaikan diri. Karena kebetulan kita di Jeddah ya kita harus menyesuaikan bahwa malam ini ya malam libur. Malam liburan. Dan jangan salah Pak, bahwa setiap apapun perjalanan di Arab Saudi, mau ke Jeddah mau ke Mekah Madinah, tetap ibadah. Ya. Kita tidak meninggalkan sholat, walaupun di pelataran gini tetap sholat tadi barusan. Sholat, jadi berjamaah juga. Sholat maghrib, sholat isya, sholat apapun sholat. Nanti next waktu sholat kita shoot lagi ya, biar pada tahu ya. Biasanya yang tadi sholat itu kebanyakan di jamaah karena kita dalam perjalanan ya, apalagi kita dari banyak orang tadi itu mungkin dari Taif, dari daerah yang jauh, dan itu sudah dijama sholat maghrib dan isya. Dapat pahala jamanya. Ya, dapat rukhsahnya itu yang paling penting kan. Jadi intinya tidak keluar dari aturan-aturan negara dan aturan-aturan agama ya. Intinya di Arab Saudi itu kelebihannya di situ. Jadi harus ada rukso ya. Ada rukso. Cari istimarah, kasih. Nanti bagus. Ditanya rukso, dikasih istimarah. Iya, ditanya istimarah tuh. Kemarin di Istikdam. Ditanya istimarah mana? Istimarah. Dikasih istimarah. Saya kasih istimarah. Ya itulah pengalaman. Itu ada pengalaman ya jadinya ya. Jadi miskomunikasi di situ. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu, karena setiap di tempat baru pasti ada pengalaman baru. Apa istimarah ini? Coba Buang diceritakan pengalaman apa yang paling berkesan di sini. Kalau saya karena kebetulan itu baru 3 minggu di sini, semua berkesan. Mulai dari pengurusan yang menuju ke pemerintahan sampai yang lain-lain. Masya Allah. Katanya punya cerita haji yang menyenangkan. Coba diceritakan. Itu mungkin nanti Jangan terlalu dalam dulu. betul. Itu akan berlanjut di Barahi Channel. Next ikutin ya, ada cerita lucunya ya. Nah, itu akan tidak seru lagi. Betul sekali. Biar ngikutin terus ya, perjalanannya jadi tahu ya. Subscribe, like, and share Barahi Channel. Jangan lupa komen. Subscribe itu jangan sampai lupa, jangan hanya ditonton saja. Kalau hanya ditonton saja nanti ketinggalan. Komen kalau pengen apa-apa ya. Jadi nanti kita tinggal syutingnya di mana gitu ya. Kasih saran yang positif di mana ininya, baru nanti kita akan laksanakan insya Allah. Tadinya kita mau eksplor ke Al-Ula. Al-Ula itu dari sini sekitar 7 jam jauhnya. Ada juga pakai mobil dan bisa juga pakai pesawat. Tapi ternyata ada muktamar Teluk 6 negara ini yang lagi perdamaian. Jadi semua akses masuk ke Al-Ula itu ditutup. Maka kita masih stay di Indonesia. Insya Allah next trip dan next time sebelum kembali ke Indonesia ya. Amin. Kita bisa ke sana dan bisa ekspor, nanti kita lihatkan bagaimana keindahan Arab Saudi. Oh iya, ini sekarang tidak lupa juga bahwa setelah airport internasional Jeddah itu ditutup,
pergerakan ekonomi Arab Saudi sudah semakin meningkat dari terpuruknya pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena penduduknya tidak ada yang boleh keluar negeri. Nah, makanya sini kalau musim liburan biasanya di pinggir laut itu sepi karena orang semua pada keluar. Ada yang ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ke Asia Tenggara, yang minimal paling dekat Dubai nantinya. Nah, saat ini karena semua penduduk tidak diperbolehkan untuk keluar Arab Saudi, di situ menaikkan ekonomi. Mungkin Indonesia bisa menjadi contoh begitu. Jadi ditutup semua akses untuk masuk atau keluar. Jadi di situ bisa menaikkan lagi ekonomi Indonesia supaya penduduk-penduduk itu bisa bertur dan ini lokal. Sebenarnya itu bisa memulihkan. Jadi menikmati wisata lokal yang bisa menghidupkan ekonomi mikro yang di dalam negeri hanya warga negara sendiri. Kalau negara lain kan agak sulit memang. Sekarang kan kondisi COVID di Indonesia sangat tinggi ya. Kita berharap mudah-mudahan cepat pulih lagi Indonesia. Amin. Supaya bisa datang lagi umroh, dan kita bisa ada tamu lagi insya Allah. Karena di Arab Saudi sudah sangat kecil durasi masalah COVID ini sudah di bawah 100 ya, sangat rendah sekali. Karena memang dari awal COVID-19 Arab Saudi sangat benar-benar konsen dan fokus benar-benar ketat. Kita tidak boleh keluar, di lockdown ini, dan semua pihak menerima. Semua aturannya tegas ya. Ya, dan bukan hanya pemerintah yang tegas, tapi sadar sendiri ini warga negaranya, ekspatriatnya juga, yang orang-orang pendatang, semua ada kesadaran diri bahwa benar-benar dianggap serius gitu. Ya, mudah-mudahan Indonesia kita mendoakan dari sini, dari kota Mekah, insya Allah mudah-mudahan segera berlalu dan segera pulih kembali ekonominya, dan yang paling penting adalah bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin. Allahumma. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.